mengislamkan orang Kristen di dalam gereja. Seorang ustadz mengatakan bahwa ia sudah banyak sekali mengislamkan orang Kristen di dalam rumah ibadahnya atau di gereja. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa sejak dia menjadi mualaf tahun 2009, dia sudah banyak sekali memualafkan orang-orang Kristen di dalam gereja. Benarkah demikian? Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Sebelum saya ke sini, kurang lebih 10 hari yang lalu, ada 2 orang, 28-27 tahun, itu ngobrol dengan saya dan mereka Kristen, dan saya tuntun syahadat mereka. Dan mereka menjadi orang yang ke-765 yang saya tuntun syahadat. Enggak apa-apa, saya masih kejar ustazah kok. Ustazah kan dari lahir Islam lah. Saya baru 2009. Saya masih terus kejar ustazah dan para ustadzku di Al Istiqomah. Karena pasti lebih dari 800 lah, ya. 80% dari orang yang saya tuntun syahadat itu, dari 765 itu, kenapa saya pegang ini angka? Harus dipertanggungjawabkan. Karena nanti Allah tanya. 80% dari 765, 80% diantaranya, saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Ustadz yang satu ini memang unik sekali. Bahkan dia mengatakan kepada jamaahnya bahwa dia sudah mengislamkan sekitar 765 orang dari kurun waktu tahun 2009 sampai 2017. Dan yang lebih fantastis lagi adalah dia mengatakan bahwa ia mengislamkan orang-orang Kristen ini justru di dalam gereja. Sekitar 80% dari 765 itu diislamkan di dalam gereja. Jadi kalau 765 itu 80%-nya itu sekitar 612 orang. Itu sudah menjadi Islam ketika ustadz yang satu ini datang ke gereja. Katanya sih ustadz ini diundang datang ceramah di sana. Lalu kemudian ada sekitar 612 orang masuk Islam. Wow, fantastis banget ya. 612 orang itu sudah sama dengan satu jemaat gereja. Jadi kalau dirata-ratakan maka ustadz ini sudah memualafkan satu gereja yang jemaatnya itu 612 orang dan semuanya itu adalah orang-orang dewasa. Benarkah demikian? Saya rasa Anda tidak jujur, Pak Ustadz. Mengapa saya katakan Anda tidak jujur? Kalau saya mendengarkan video Anda yang mengatakan bahwa Anda diundang datang ke gereja, lalu kemudian Anda cerita tentang pengalaman Anda menjadi mualaf, saya pikir itu omong kosong. Mengapa itu omong kosong? Saya mau beritahu Pak Ustadz ya. Orang yang diundang ke gereja untuk berkhotbah itu bukan sembarangan. Seseorang yang sudah pindah dari satu gereja, dari gereja ini, kemudian pindah ke gereja lain, itu aja belum tentu diundang ceramah di situ. Apalagi orang yang sudah mualaf, udah pindah agama, lalu kemudian diundang ceramah di gereja, itu mustahil. Memangnya itu gereja atau masjid, Pak Ustadz? Tidak ada itu, tidak pernah gereja mengundang dari gereja lain, dari agama lain, lalu kemudian ceramah. Lalu kemudian setelah dia ceramah, lalu kemudian jemaat-jemaat gereja itu menjadi mualaf. Bapak harus memberikan bukti yang jelas. Di mana, kapan, gereja mana? Mungkin itu Pak Ustadz, pendeta dari yang lain aliran saja, itu tidak bisa dengan serta-merta diundang di gereja yang tidak ada aliran. Apalagi yang beda agama Pak Ustadz. Pak Ustadz ini lucu deh.
kekristenan, ya itu sangat memperhatikan orang-orang yang berkhotbah di gereja. Tidak sembarang orang bisa khotbah di mimbar, Pak Ustadz. Ada kualifikasinya. Kalau dia bukan pengikut Kristus, dia tidak bisa khotbah di mimbar. Apalagi sampai membawa orang mualaf. Semoga penjelasan saya hari ini memberkati kita semua.